Buat UMKM, yang penting adalah kuasai pasar dulu, pahami kondisi pasar ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan, lakukan survei pasar, pahami pasar, kemudian pahami apa yang diinginkan oleh pembeli. Sesudah itu yang lainnya itu nyusul, bisa ngikut ya. Sekarang semua orang menyadari, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun menyadari ya, kalau nggak ada UMKM kita nggak bisa hidup lah kasarnya. Betul sekali, luar biasa. Intinya bisnis itu kalau mau berhasil, kita harus didasari oleh keinginan untuk melayani orang lain. Selamat sore pemirsa Semestaku TV. Dengan senang hati saya dengan Elita Citra. Hari ini kita berada di acara Temu Usaha. Topik kali ini kita mengangkat dari UMKM. Dan kita akan menampilkan seorang bintang tamu. Beliau adalah seorang wanita yang mandiri dan beliau yang selalu mempromosikan pesan yuk bantu UMKM. Beliau merupakan konsultan pengembangan koperasi dan UMKM dan sekarang menjabat sebagai direktur di PT Catur Adimukti. Dan beliau merupakan mempromosikan bantu UMKM melalui berbagai media, di antaranya melalui YouTube channel yaitu Bantu UMKM. Dan menampilkan berbagai tips-tips yang berguna bagi UMKM. Baiklah, untuk membahas topik kita lebih lanjut, di studio kita sudah mengundang Ibu Rini Radikom. Semestaku TV, menebar manfaat, menuai kebaikan. Selamat sore Ibu Rini. Selamat sore. Apa kabar Ibu? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di studio kami ya Ibu ya. Dengan senang hati. Iya. Bagaimana Bu? Mengenai untuk UMKM, kita langsung saja ke topik kita di UMKM ya Bu ya. Iya. UMKM ini kan setelah pandemi akhir-akhir ini tenggelam dan sekarang ini mulai bangkit lagi ya Ibu ya. Betul. Oke, sebelumnya baik Bu Rini, mungkin Ibu Rini bisa memperkenalkan diri dengan latar belakang mengapa sih ingin membantu UMKM. Oke, terima kasih Bu Elita. Jadi sejak saya kuliah tuh sungguhnya tuh saya udah tertarik yang namanya gimana sih cara membangun ekonomi masyarakat gitu ya. Jadi saya kuliah ekonomi UI waktu itu, kemudian saya pikir cara paling terbaik untuk membantu usaha orang berkembang itu adalah melalui bisnis. Jadi kemudian untuk S2 saya ngambil MBA bisnis ya. Jadi karena saya tertarik untuk gimana mengembangkan kewirausahaan seperti itu. Terus dalam jenjang karir saya entah gimana ujung-ujungnya saya jadi memang terkait kembali dengan UMKM, terutama dari sisi pemberdayaan, dan itu sekarang jadi profesi saya. Makanya saya dengan bangga menyebut diri saya sebagai konsultan pengembangan koperasi dan UMKM. Dan kemudian PT yang saya dirikan itu PT Catur Adimukti. Catur Adimukti itu memang bergerak di bidang ini. Jadi kita spesialis untuk bantu UMKM, dan terutama seperti yang Ibu Elita tadi bilang, UMKM sekarang ini lagi bermasalah gitu. Kita kasihan ya. Betul jadi saya makanya selalu pesan, yuk bantu UMKM, yuk bantu UMKM gitu. Berarti yield-nya adalah yuk bantu UMKM. Betul. Ya? Yuk bantu UMKM. Saya mengajak semua pemirsa untuk bantu UMKM. Baik, luar biasa sekali ya pemirsa ya. Seorang Ibu Rini masih masih ingin sekali untuk memajukan bersama-sama untuk UMKM sendiri ya Bu Rini ya. Betul. Nah baik Ibu Rini, tadi sudah mengapa Ibu Rini ingin membantu UMKM karena sangat peduli dan dilatar belakangi oleh yang Bu Rini selama ini berkecimpung memang di dunia UMKM juga ya Bu Rini ya. Betul, seperti itu. betul. Nah baik Bu Rini, apa sih yang dimaksud UMKM dan mengapa kita harus bantu UMKM?
Oke. Eh, Kalau secara resmi ya UMKM intinya adalah usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Ya, jadi itu istilah ya, istilah baku. Mungkin kalau di dinas koperasi, departemen koperasi itu mereka yang nanganin itu pasti udah tahu deh, dan setiap departemen juga banyak menangani UMKM ya. Jadi definisinya macam-macam. Jadi ada kalau yang UU tahun 2008 itu bilang usaha mikro ya, karena yang terbesar itu usaha mikro itu yang omsetnya itu sampai dengan 300 juta umpamanya. Tapi kalau yang UU Cipta Kerja yang terbaru itu omsetnya sampai 2 miliar. Kemudian ada yang usaha kecil, ada yang usaha menengah juga ya. Tapi kenapa kita harus bantu UMKM? Karena bisa dikatakan bahwa 90% dari usaha di Indonesia, bahkan lebih ya, sungguhnya ini hanya pembulatan aja, itu adalah usaha adalah UMKM, tapi sebagian besar dari mereka, mungkin 90%-nya lagi gitu ya, itu adalah usaha mikro. Bahkan sekarang ada lagi istilah yang disebut ultra mikro, karena ternyata usaha mikro itu belum cukup kecil, masih ada usaha-usaha yang kecil gitu ya. Jadi kita bisa bayangin ya, mereka itu usaha yang ada di Indonesia ini adalah terbesarnya UMKM, mereka adalah tulang punggung perekonomian. Jadi kalau kita ingat ya, waktu tahun 98 Indonesia mengalami krisis, itu yang bisa membangkitkan Indonesia lagi itu UMKM loh. Terus sekarang dengan adanya COVID lagi ya, ekonomi sangat terganggu seluruh dunia. Itu negara-negara tuh sangat mengandalkan UMKM gitu loh, untuk bisa bangkit gitu loh. Jadi kalau tahun 98 itu UMKM itu masih istilahnya kuat gitu ya, tangguh. Nah di COVID ini, pandemi ini, mereka tuh sangat jatuh gitu loh. Jadi makanya pemerintah berusaha untuk membangkitkan ekonomi dengan berbagai program. Nah nggak cukup lah kalau cuma pemerintah. Betul ya sekali. Kita semua, karena saya sendiri pun akan menyebut saya juga UMKM loh. Betul gitu sekali. loh. Jadi kita semua benar-benar punya andil ya Ibu ya, untuk kita semua punya andil. bersama Betul. Di dunia UMKM ini sendiri, betul ya Ibu ya. Betul. Iya. Kalau kita dengar nih Bu, dunia UMKM ini kan sudah tidak lagi asing didengar ya Ibu ya. Tidak. Nah, kalau seperti ke pedagang kaki lima seperti itu, homemade, itu berarti masuknya juga tetap ke UMKM. Masuk UMKM, bahkan mungkin mereka adalah mayoritas dari UMKM yang ada di Indonesia. Betul sekali Ibu. Oh baik. Dan tadi ya, bagaimana sih cara kita? Tadi kita sudah sangat interest sekali dengan UMKM, betul sekali. Ya. Nah, banyak pemirsa mungkin yang sangat bertanya-tanya nih Ibu, bagaimana sih cara kita membantu untuk UMKM? Tapi caranya ini seperti apa? Kan seperti itu ya Ibu ya. Iya, betul. Mungkin kita ingin membantu, ingin meningkatkan seperti itu, tapi kita tidak tahu caranya untuk membantu UMKM sendiri itu seperti apa. Oke, saya karena latar belakangnya adalah pemberdayaan ya, jadi kita memang punya program gitu ya, kalau bantu UMKM itu seperti apa. Yang jelas itu kita bantu mereka dari akses pasar ya, karena itu yang pertama mereka harus dapatkan gitu ya, akses pasar. Kemudian kita bantu mereka untuk bisa ngembangin usahanya, itu kita bantu membuat yang disebut dengan business plan ya. Jadi mereka harus bisa mampu melihat pasar, kemudian menyiapkan dari sisi pendanaan, dari kebutuhan pendanaannya bagaimana, kemudian kebutuhan SDM-nya bagaimana, kemudian nanti menjalankan operasionalnya bagaimana, itu juga kita bantu. Kemudian teknis produksinya itu bagaimana, itu juga kita bantu. Tapi ini biasanya kan lewat program ya, jadi pemerintah pun punya banyak program ya. Tapi kita kalau masyarakat ya, gimana kita cara bantu UMKM? Ya banyak sih caranya ya, maksudnya mungkin bisa bantu menyediakan fasilitas, bisa bantu network ya, bisa jalur pemasaran, bisa bantu pengetahuan, kasih tips-tips, atau gini aja deh yang paling gampang, beli dari UMKM gitu aja. Wow, itu sangat luar biasa ya, berarti dari kita untuk kita. Iya, seperti itu ya, Bu, betul. ya? Gampangnya gitu aja deh, kalau beli dari UMKM, betul gitu sekali, loh. Dan iya. beli produksi dalam negeri, oke? Benar sekali, dan sekarang memang tidak kalah ya untuk produk dari sendiri sudah tercantum di NIB, betul ya Ibu ya? Sudah ada. Iya, NIB itu sungguhnya lebih kayak usaha ya, registrasi usaha. Registrasi, betul usaha, sekali. iya. Dan untuk produk-produknya sendiri juga biasanya sudah terjamin juga
bisa ada beberapa sertifikasi sih yang sertifikasi sudah bisa ya, Bu, yang ya? disediakan oleh pemerintah ya. Baik. Jadi para masyarakat juga tidak perlu khawatir sekali ya pemirsa ya untuk menggunakan produk-produk dari UMKM kita sendiri, dari seperti mungkin fashion atau dari kulinernya, Iya. bahkan ada Semua ada segala banyak macam ya. ya jenis usaha yang Betul, ada di betul. Indonesia, hampir semuanya itu Betul yang ngerjain sekali. UMKM ya. Betul sekali, iya baik. Tidak mungkin beberapa tahun yang lalu seperti pengalaman saya di Dinas Koperasi dan Desperindak ya Ibu ya, betul. Iya. Ada beberapa pengalaman mengenai UMKM yang mungkin banyak sekali bahasanya dipersulit untuk mengurus perizinan. Sekarang sudah sangat dipermudah. Sudah sangat dipermudah sekali ya. Bahkan Iya. bisa secara online ya Ibu ya? Bisa secara Wah, online, luar betul. biasa. Karena pemerintah juga melihat ya, menyadari betul Baik. peranan UMKM terhadap perekonomian, apalagi dengan adanya pandemi, itu boleh dibilang pemerintah bikin programnya tuh gila-gilaan ya untuk Luar supaya bisa biasa. ngangkat UMKM ini. Betul gitu. sekali. Bahkan mungkin kita pernah dengar juga yang bantuan dari pemerintah ya dalam bentuk Baik, yang BLT. ya BPUM ya. Oh BPUM untuk yang Untuk UM. usaha-usaha itu Baik. ya itu mendapat bantuan dari pemerintah. Itu karena itu juga, terus kemudian kita mungkin tahu kayak program KUR itu kan sengaja dibuat bunganya itu sangat rendah supaya UMKM juga bisa bisa mendapatkan permodalan yang lebih ringan ya biayanya, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Iya. Benar, sangat antusias sekali ya. Jadi para pemirsa sangat antusias sekali untuk bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan atau membantu UMKM. Salah satunya tadi adalah dari networking juga, dan juga yang paling penting dan yang paling utama adalah memakai atau membeli produk dari UMKM sendiri. Betul sekali Bu Rini ya. Betul. Baik Bu Rini. Lalu apa sih yang harus dilakukan UMKM supaya usahanya berhasil? Ya, kebanyakan kan para UMKM sudah down terlebih dahulu karena mungkin dari pandemi yang sudah dilalui. Dalam kondisi pandemi kan orang-orang sudah mulai beralih online, semua sudah mulai digital. Nah, jadi sekarang usaha-usaha memang sudah harus ke arah sana. Ya, jadi kita tidak bisa lagi menggunakan cara tradisional. Tapi yang berita baiknya adalah bahkan usaha-usaha kecil di kampung-kampung, bahkan di daerah pedesaan pun sekarang sudah tahu pakai HP. Ya, penetrasi HP itu sudah sangat tinggi sekali. Jadi ya itu udah berita bagus ya. Cuman kita mungkin masih kesulitan dengan internet ya. Betul sekali. Ya, tapi intinya adalah buat UMKM yang penting adalah kuasai pasar dulu, pahami kondisi pasar ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan, lakukan survei pasar, pahami pasar, kemudian pahami apa yang diinginkan oleh pembeli. Sesudah itu yang lainnya itu nyusul. Bisa ngikut sekali, ya. Betul sekali. Jadi tidak perlu khawatir lagi nih ya, betul Bu Rini ya. Sekarang banyak sekali digital marketing, bahkan banyak webinar-webinar gratis yang memang diadakan di sosmed mungkin ya. Iya. Mungkin Bu Rini juga banyak sering mendengar sekali untuk digital marketing. Nah, bahkan kan kalau untuk di pelosok nih Bu Rini, betul ya. Untuk masalah digital marketing, banyak sekali di pelosok-pelosok daerah itu sangat kesulitan untuk internet yang pastinya. Betul sekali. Apakah bisa diarahkan atau dialihkan melalui mungkin aplikasi yang berbayar atau mengikuti dari organisasi atau sebuah komunitas seperti itu Bu Rini? Itu bisa sangat membantu sih ya. Jadi memang ya kita harus akui internet masih masalah, tapi pemerintah sesungguhnya sudah menyediakan alokasi anggaran yang luar biasa ya untuk bisa menjangkau pelosok-pelosok dengan digital ini. Jadi ini sudah menjadi salah satu program terdepan pemerintah, termasuk dari Kementerian Koperasi itu sendiri untuk mendigitalisasi UMKM. Tapi tidak cuma di Kementerian Koperasi ya, tapi di kementerian-kementerian lain, termasuk Kemenkominfo pun mereka udah menyiapkan berbagai macam jaringan ya. Jadi emang ke depan udah nggak ada tawar-menawar lagi, kita harus go digital. Jadi don't worry ya, harus go digital, udah nggak ada pilihan gitu. Betul sekali. Jadi memang era kita adalah era digital, betul sekali ya Bu Rini ya. Betul. Wow, luar biasa sekali nih Bu Rini ya, dari pengalaman-pengalaman Bu Rini. Wah, sangat interest sekali ya para pemirsa ya. Bahkan kita sangat berpikir selalu ingin meningkatkan UMKM sendiri. Pada zaman waktu itu kan benar kita sangat tidak peduli sekali dengan UMKM ya Bu ya. Bahkan
UMKM itu dianggap atau dipandang sebelah mata? Mungkin karena dari sisi tingkat penjualannya, tingkat penjualannya kan mereka masih kecil, Betul. teknologinya masih rendah gitu. Tapi sekarang semua orang menyadari, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun menyadari ya, kalau nggak ada UMKM kita nggak bisa hidup lah Betul kasarnya. sekali, luar biasa ya. Berarti hidup UMKM. Apa tadi iyalah kita Bu? Yuk bantu UMKM. Bantu UMKM. Luar Iya. biasa ya Ibu ya. Baik Ibu, apa sih yang Ibu bisa ceritakan sedikit tentang YouTube channel Bantu UMKM dan apa yang bisa didapat dari sana? Oke ya, terima kasih. Jadi karena tadi ya, karena semangat saya Luar biasa semangat ya Bu ya. untuk bantu UMKM, jadi saya memang membuat YouTube channel secara khusus ya, namanya Bantu UMKM. Bisa di browsing ya. Nah, Baik. masuk ke situ kami menyediakan berbagai macam tips-tips ya. Baik. Jadi yang intinya Anda dari yang belum tahu gimana caranya membuka usaha, Betul itu ada sekali. di situ tips-tipsnya. Terus yang sudah menjalankan usaha ada tips-tipsnya juga, dan kemudian gimana membesarkan usaha, segala macam permasalahan usaha boleh dibilang ada di situ ya. Wah, luar biasa ya. Dan kemudian di situ saya juga ada memperkenalkan satu tips lagi ya. Jadi selain tips-tips konvensional ya, karena kan tadi yang seperti saya bilang, kalau UMKM pertama kita harus menguasai pasar dulu ya. Betul sekali. Jadi kita harus melakukan survei pasar, kemudian kita udah harus mencari permodalan, kemudian menghitung kebutuhan SDM-nya, gimana mengelola operasionalnya. Itu saya sebut sebagai pendekatan konvensional. Tapi kemudian saya bergabung dengan satu komunitas yang namanya komunitas Diamond Cutter gitu. Dan kebetulan mereka ada menerapkan satu prinsip yang menurut saya bagus sekali, yang disebut dengan give what you want. Jadi untuk mendapatkan apa yang kita mau, kita harus membantu orang lain dulu untuk mendapatkan itu. Luar biasa. Ya, jadi di situ dijelaskan bahwa kalau kita mau berhasil usaha kita harus bantu usaha lain untuk berhasil. Ya, nah makanya namanya jadi bisnis harus berhasil. Nah, Oke. jadi program kita namakan bisnis harus berhasil. YouTube channelnya adalah Bantu UMKM. Baik. Dan di situ kami menjelaskan bagaimana perbedaan antara pendekatan konvensional dengan pendekatan yang tadi, yang give what you want. Jadi selain kita melakukan perencanaan usaha ya kan, dan kemudian menghitung-hitung ya keuangan dan sebagainya, kita tambahkan dengan pendekatan Diamond Cutter, di mana apa yang kita bisa lakukan untuk membantu usaha orang lain untuk berkembang. Luar Seperti biasa itu. sekali ya. Iya. Oke pemirsa ya, salah satunya adalah Bu Rini memiliki YouTube channel, yaitu adalah Bantu UMKM, yang dimana menggunakan metode dari Diamond Cutter. Salah satunya ya, salah satunya. Give do you want? Give what you Oh, want. give what you want. what you want. Oke, Oke, luar berikan biasa ya. apa yang Anda mau. Gitu. Wah, luar biasa, Jadi kalau mau berikan. berhasil, bantu orang lain untuk berhasil. Baik, wah Dan itu sudah saya terapkan, dan saya merasa bersyukur bahwa selama pandemi bisnis saya boleh dibilang nggak terpengaruh. Wah, luar biasa. Jadi untuk bantu, kalau kita mau maju berarti kita harus membantu. Usaha Contoh lain misalnya untuk Bu ya, berhasil, saya ya. jualan donat ya kan. Bu Rini punya fashionnya, kita bisa tukeran. Ayo Bu, saya butuh baju, Ibu butuh makanan. Mungkin seperti itu ya Bu ya? Kolaborasi, betul. Kolaborasi, Ya, betul membantu sekali. itu bisa bermacam-macam ya. Kita Baik. kasih tips itu udah bantu, kasih informasi udah bantu, kenalin ke orang lain sudah membantu. Betul sekali. Tapi intinya adalah kita merubah mindset kita. Tidak lagi kita bahwa kalau untuk berhasil dalam satu bisnis kita harus mengalahkan bisnis lain. Tidak. Wah. Kita adalah gimana kita sama-sama berhasil. Baik. Gitu loh, Luar sama biasa. berkolaborasi, saling bantu. Kalau mamnya Ibu Elita berhasil, saya senang banget. Wah, gitu kan. ada Dan kepuasan ada tersendiri ya, Bu, kepuasan, ya, dan betul kemudian insya Allah saya juga akan berhasil. Oh, gitu. luar biasa sekali para pemirsa ya. Iya. Apa topik kita hari ini tentang UMKM, yang bagaimana kita harus membantu atau membangkitkan UMKM sendiri khususnya di Indonesia. Benar sekali Bu Rini ya. Ada pesan atau kesan Bu Rini untuk para UMKM di Indonesia agar lebih semangat lagi, agar lebih meningkatkan mungkin dari kualitas produknya atau mungkin dari marketingnya, seperti itu. Mungkin ada kesan terakhir untuk pesan-pesan terakhir atau kesan untuk para UMKM ini sendiri. Oke, jadi kalau menurut saya, setelah saya mempelajari dari sekolah, terus kemudian dari pengalaman kerja, dan kemudian sebagai konsultan juga saya harus baca banyak buku ya. Harus belajar dari banyak orang, belajar macam-macam dari semua pengalaman saya. Intinya bisnis itu kalau mau berhasil, kita harus didasari oleh keinginan untuk melayani orang lain.
Jadi memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau kita peka terhadap kebutuhan orang lain dan kemudian kita melayani sepenuh hati dan kemudian ditambahkan dengan prinsip tadi ya, Betul. kalau kita mau berhasil kita harus bantu orang lain untuk berhasil. Saya jamin kita nggak usah khawatir soal uang, uang akan datang sendiri. Wow, luar biasa. Artinya berarti kita harus peka, betul ya Bu? Betul, Ya? peka Merasa terhadap peka kebutuhan dalam orang terhadap lain. kebutuhan apapun, betul sekali. Iya. Karena terkadang banyak sekali orang yang tidak peka, bahkan banyak orang yang merasa terlalu individualisme mungkin ya. Iya, atau terlalu memikirkan diri betul, sendiri, memikirkan kebutuhan betul sendiri. sekali. Lupa bahwa bisnis itu intinya adalah kita ada kepuasan pelanggan kan yang Baik, disebut. luar Jadi gimana biasa. kita melayani pembeli, tapi bukan cuma pembeli ya, ngelayani semua orang deh. Dalam kehidupan sehari-hari dengan kita melayani semua orang, kepekaan kita terbangun sehingga pada saat menjalankan bisnis pun kita sudah punya kepekaan itu. Wah, gitu. luar biasa. Wah, Iya. luar biasa sekali Bu Rini. Sangat interest sekali ya pemirsa, kita mendengarkan penjelasan dari Bu Rini tentang UMKM. Ternyata banyak sekali yang tugas-tugas kita untuk membantu dan mengembangkan para UMKM itu tersendiri ya Bu Rini ya. Wah, luar biasa nih Bu Rini nih Iya, dengan untuk senang hati. kesempatan kali ini Bu Rini ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan berbincang-bincang lagi bagaimana untuk menjadi UMKM yang diinginkan masyarakat dan untuk bisa membantu masyarakat Indonesia mungkin ya Bu Iya, Rini ya. betul. Baik Ibu Rini, terima kasih atas waktunya Bu Rini. Iya, terima kasih Ya, atas di lain- kesempatan yang baik. telah diberikan. Lain waktu kita akan bertemu kembali ya Ibu Rini ya. Iya, Selamat dengan sore. senang hati. Ya, selamat sore Bu Rini. Selamat sore. Baik pemirsa, berikut adalah topik dari UMKM sendiri dan kita sudah membahas tuntas bagaimana cara mengembangkan UMKM itu sendiri dari tips-tips yang diberikan oleh Bu Rini Radikum. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Saya Elita Citra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Semestaku TV.